Yang orang Kang wawancara. Ya, sama jangan pakai nama-nama sendiri. Si Nasmi juga belum wawancara. Belum. Barengan aja. Ya, bisa meren? Seberang? Sini aja. Ngapain kita punya berang? Ngapain kita turun? Duluan. Jangan dulu disebut santri ya. Soalnya belum fix gitu. Ya, bocah aja. Bocah aja. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini saya sedang berada di aliran sungai Cikapundung, di mana pada sore tadi terdapat sekitar 3 bocah yang hanyut di sungai Cikapundung ini. Dan untuk informasi lebih jelasnya kita akan wawancara dengan salah satu relawan yang berada di yang tengah melakukan pencarian di sungai Cikapundung. Kang bisa dikasih Sama Kang siapa? Kang Yadi Kuya, penggiat Yadi. Sungai Jabar. Penggiat Sungai Jabar. Kang, ya, nanti direkam Kang. ini mau rekam. Tiba-tiba. Nah, kita akan melakukan wawancara dengan Kang Yadi, salah satu penggiat sungai di Jabar ya, Jawa Barat. Kang bisa dijelaskan kronologisnya peristiwa ini sampai 4 anak hanyut. Ya, kebetulan saya dapat informasi sekitar jam 15 lebih. Kebetulan saya juga punya posko di wilayah hulu sungai, tepatnya di Jalan Siliwangi. Dapat informasi itu ada dayung patah ataupun orang hanyut, yang boleh dikatakan korban itu adalah 4 orang anak-anak. Cuman kita belum memastikan jumlah korban yang A1-nya sebetulnya ada berapa, tapi dapat informasi terakhir ada 3 korban yang terbawa hanyut. 3 korban. Mereka Ya? lagi bermain di sungai, beraktivitas di sungai, tiba-tiba air sungai Cikapundung begitu besar dan derasnya hingga terbawa ke wilayah tengah aliran sungai Cikapundung. Nah, mereka ini mandinya atau bermain airnya di mana sih kebetulan titiknya? ada di wilayah Cimulei, tepatnya di Kampung Ranca Bentang, dan di sana ada sebuah sekolah Islam atau pesantren. Nah, saya bisa dikatakan juga kemungkinan anak-anak ada di wilayah sana yang lagi beraktivitas, Bermain lagi air bermain di di sana. sungai. Nah, tiba-tiba air cukup besar sehingga dapat informasi dan laporan adanya korban terbawa arus sungai Cikapundung yang pada saat itu lagi besar juga. Itu airnya besar karena sebelumnya Ya, hujan kebetulan deras ada atau gimana? hujan deras di wilayah hulu sungai, tepatnya di wilayah Cibodas Lembang. Kemungkinan juga terjadi ada penyekatan atau sumbatan di wilayah hulu sungai hingga air yang datang ke sungai Kota Bandung itu begitu deras, cepat, dengan durasi yang begitu cepat. Kebetulan pas di posko kita melihat ada 1 korban yang diduga korban yang hanyut. Sempat. Saya melihat sendiri udah terbawa di aliran sungai di Jalan Siliwangi, tepatnya di bawah jembatan Jalan Siliwangi. Kita mau coba evakuasi pun ya karena memang debit airnya cukup deras, ya akhirnya terbawa ke cekdam wilayah Sabuga, dan akhirnya kemungkinan bisa jadi kehilir ataupun tersangkut di mana. Nah, untuk tahap pencarian ini bersama tim penggiat sungai, kita punya tim Rescue River mencoba untuk menyusuri sungai Cikapundung. Ya, walaupun debit airnya lumayan cukup deras, kita coba dibagi menjadi 3 posisi. Pertama di titik awal kejadian, keduanya wilayah tengah, tepatnya tengah termasuknya? Jalan Soekarno di Braga. Nah, yang satu lagi di hilir wilayah Bojongsoang Cijagra. Karena aliran sungai ini nanti hilirnya ada di wilayah Bojongsoang Cijagra. Pertemuan dengan Citarum bukan? Pertemuan dengan Sungai Citarum. Ya, mudah-mudahan ada tanda-tanda bisa diketemukan. Ya, walaupun tidak, kita tetap optimal ingin membantu secara sukarela untuk pencarian korban ini sampai ketemu. Timnya berapa jumlahnya? Kebetulan saya melibatkan tim 12 orang dibagi menjadi 3 kelompok di sini. Jadi Lokasi awalnya tuh lokasi awal itu di pesantren, kebetulan lokasinya berdekatan dengan rumah warga, cuman ada aliran sungai Cikapundung namanya. Ada tempat beraktivitas warga masyarakat di sana gitu ya. Ya, dalam arti kata di situ ada pancuran air yang keluar dari mata air yang biasa dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk beraktivitas. Kemungkinan kejadian di sana. Menurut keterangan dan juga pihak warga di sana pun, mereka beraktivitas di tempat sumber mata air itu. Tiba-tiba air datang begitu derasnya. kelurahan apa Kang? Di situ masuknya Cimbuleuit, Kampung Ranca Bentang. Nah, di depannya ada pesantren Nurul Huda. Kang, kalau sudah dapat informasi belum dari warga sana, siapa saja yang Nah, kebetulan yang saya itu gali informasi, kebetulan tadi ada pihak pesantren juga, pengurus yang datang ke sini untuk berkoordinasi. Saya juga meminta keterangan dari pihak pengurus warga di sana. Ini korban sebetulnya identitasnya seperti apa gitu. Yang digali ternyata usia kurang lebih ada 14 tahun, ada 12 tahun, ada 15 tahun, berarti 3 orang yang terbawa hanyut. Itu semua laki-laki. Anak-anak yang lagi beraktivitas. Oke.
Ada juga informasi yang digali dari warga melihat kejadian itu pas memang anak-anak lagi beraktivitas mandi di sana. Memang kebiasaannya emang seperti itu. Ya, seperti mandi itu. Di situ, memang ya? Di hulu sungai ya boleh dibilang airnya ada mata air yang cukup jernih, bisa dimanfaatkan. Ya mungkin tidak tahu karena memang kondisi cuaca ataupun alam, debit air tiba-tiba begitu deras dan datang. Ini termasuk deras ini, Kang? Ya, ini termasuk. Nah, kita juga kesulitan untuk pemantauan untuk wilayah tengah karena memang debit air ini cukup deras dan masih tinggi. Masih tinggi ya. Ini rencana pencarian sampai malam. Saya tunggu informasi mungkin karena tergabung dalam potensi SAR, kita instruksi biasanya kalau satu komando biasanya Basarnas kalau udah ikut turun dalam pencarian, kita ikuti instruksi dari Basarnas pencarian ini mau sampai kapan gitu. Ya paling kita optimalkan bersama tim yang memang ada di lokasi, dibagi menjadi 3 tim ini, kita coba untuk membantu sampai korban ini bisa ketemu yang ketiga orang itu. Tepatnya jam berapa, Kang? Mulai kelihatan sampai dilakukan pencarian. Nah itu waktu saya kejadian pas melihat yang diduga korban hanyut itu di sekitar Lebak Siliwangi itu jam 15 lebih, kurang lebih jam 15.20-an lah. Saya lihat satu korban, kita mau evakuasi karena memang debit air cukup deras. Dan posisi enggak persiapan. Posisi pun kita SOP tidak dilengkapi juga. Okay. Ya akhirnya kita terus pantau dan masuk ke Bendung Sabuga. Di sana kan ada air terjun, juga deras airnya cukup lumayan deras sekali. Jadi untuk evakuasi pun sulit di sana. Ya akhirnya kita tetap memantau ke wilayah ini, mudah-mudahan ada tanda-tanda bisa diketemukan lah. Tadi pas lihat anak itu yang di Jalan Siliwangi kan dia masih bereaksi atau udah? Tidak, kondisi udah MD. Ada saksi mata yang melihat di wilayah Bukit Jarian, tepatnya di Cekdam Lewilimus, ada salah satu warga yang melihat korban masih hidup, sempat ke pinggir sungai. Cuman lari lagi ke tengah sungai karena sudah tidak kuat, akhirnya terbawa. Dan posisinya terlihat apa? Punggung atau apa? Terlihat waktu saya lihat di Lebak Siliwangi itu punggung. Berarti posisinya telungkup gitu. Udah telungkup gitu. Kang, dari pesantren bilangnya ada berapa anak sih yang hilang? Ini dari pihak pesantren. Ya, Tribuners, berikut wawancara saya dengan salah satu relawan dari Cikapundung River Spot, dan informasinya ada 4 yang hanyut, 4 bocah yang hanyut dan 1 selamat, sementara 3 orang lagi masih dalam pencarian. Dan berikut ini adalah salah satu spot lokasi pencarian di daerah tengah, di kawasan Jalan Soekarno di Braga, Kota Bandung. Dan ini kita berada di termasuknya daerah tengah, jadi ada 3 titik pencarian, yaitu di lokasi pertama diduga hanyut, kemudian ini adalah lokasi tengah, dan di lokasi ketiga ada di pertemuan antara Sungai Cikapundung dengan Sungai Citarum di kawasan Bojong Soang. Dan memang menurut informasi bahwa kondisi air ini, sungai ini meskipun terlihat tenang, padahal ini termasuk masuk dalam kondisi yang cukup deras, sehingga perlu kehati-hatian dari para petugas juga untuk melakukan pencarian. Seperti ini lokasi ini, kita akan melihat lagi ke sebelah sana. Itu barusan para relawan pencari bergerak menuju ke Ranca Bentang atau titik pertama diduga bocah itu hanyut. Ya, dan berdasarkan hasil wawancara saya tadi dengan salah satu relawan atau tim pencari dari Cikapundung River Sport, bahwa titik pertama bocah itu diduga hanyut itu berada di kawasan Ranca Bentang, dan di sana memang warga kerap beraktivitas di aliran sungai. Namun
saat bocah itu melakukan aktivitas tiba-tiba air menjadi deras karena di hulunya atau di daerah Lembang sedang terjadi hujan dan menyeret para bocah itu. Nah, meskipun ini terlihat dangkal Tribuners, tapi ini termasuk deras ya aliran ini. Karena kalau biasanya air tuh nggak sampai sini nih, air bisa di sebelah sana. Kita lihat dari alirannya juga memang deras. Sementara itu dulu yang dapat dilaporkan untuk update mengenai hanyutnya 3 bocah di Sungai Cikapundung. Dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najmi Abdurrahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.